Bonjour à tous, aku Carlos Rinaldo, mahasiswa sastra Prancis Universitas Gadjah Mada. Pada video ini aku akan mereview sebuah karya sastra lagi dari salah satu penulis Prancis pada abad ke-18, yaitu Voltaire. Nah, sebelumnya apakah teman-teman tahu siapakah Voltaire? Voltaire adalah seorang penyair, penulis dan filsuf Prancis, lahir 21 November 1694. Ia seorang humanis yang berjuang melawan ketidakadilan sosial, intoleransi agama, dan kekuasaan yang sewenang-wenang. Langzenu adalah sebuah karya sastra yang ditulis oleh Voltaire dan diterbitkan pada tahun 1767. Sebuah novel satir bercerita tentang seorang pria dari suku Huron yang diangkut ke Paris pada tahun 1690. Dalam cerita ini, Voltaire menyindir doktrin agama, korupsi pemerintah, dan ketidakadilan masyarakat Prancis pada masa itu. Secara singkat, menceritakan Langzenu yang datang dari Huron dikarenakan keluguannya dan hubungan masa lalu yang dekat dengan keluarga pastor Carbon. Ia akhirnya diterima selayaknya keluarga dan dibaptis. Suasana pada novel tersebut menunjukkan adanya pertentangan dalam agama dan konflik negara. Dalam perjalanannya, ia jatuh cinta pada Nona Saint-Yves yang merupakan ibu permandiannya ketika dibaptis. Tentu saja banyak orang menentang karena ibu permandian tidak boleh menikahi anak permandiannya. Dalam usahanya menikahi pujaan hatinya tersebut, ia ditangkap dan dipenjara tanpa alasan. Pada video ini aku akan mereview dari chapter 11 hingga 16 berdasarkan intisari ceritanya saja. Chapter 11 bercerita tentang Langzenu mulai merasakan manfaat ketika di penjara dengan mulai memberi pendapat dan pemikirannya yang kritis dan cerdas mengenai sejarah masa lalu bersama temannya Gordon. Nah, di sisi lain Gordon yang merupakan seorang Jansenist memiliki nasib yang sama dengan si Langzenu, yaitu dipenjara tanpa sebab. Gordon yang sudah menghabiskan waktu 50 tahun untuk belajar merasa kalah dari Langzenu. Chapter 12, Langzenu muda menjadi sangat cerdas karena dia membaca banyak buku, puisi, terjemahan tragedi Yunani, beberapa drama teater Prancis, dan lainnya. Nah, ketika dia membaca tentang syair-syair cinta, dia semakin teringat akan pujaan hatinya, yaitu Nona Saint-Yves. Lalu Gordon menyarankan si lugu untuk membaca Rodonju yang dikatakan sebagai mahakarya teater pada masa itu. Namun setelah membaca, Langzenu tidak merasakan apapun terhadap karya sastra tersebut. Chapter 13, Tuan dan Nona Carbon mengetahui dari sebuah surat lama bahwa seorang pemuda yang mirip Langzenu berada di Versailles. Lalu mereka memutuskan untuk mencarinya yang telah hilang selama setahun. Akan tetapi pencariannya tidak membuahkan hasil. Maka dari itu Nona Saint-Yves berpikir untuk pergi membantu mencari, namun dengan metode yang lain. Namun Nona Saint-Yves dihadapkan oleh masalah besar, yaitu dia ditempatkan di biara dan perintah untuknya menikahi putra Jurusita. Meskipun demikian, ia berhasil melarikan diri dan menggunakan metodenya tersendiri. Dan berkat bantuan Pastor Tutatus yang mengenalkan Nona Saint-Yves dengan petugas tender, ia akhirnya mengetahui bahwa Langzenu berada di Bastille selama hampir 1 tahun. Lalu chapter 14, Langzenu sangat marah dengan Prancis, di mana dia berpikir Prancis adalah tempat orang beradab, namun ternyata mereka seperti orang biadab. Langzenu membuat kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan terutama dalam ilmu manusia selama dia berada di penjara. Di penjara, Langzenu bersama temannya Gordon yang juga dipenjara tanpa alasan, pada akhirnya mempengaruhi Langzenu untuk memahami hidupnya secara lebih luas. Chapter 15 bercerita tentang Saint-Yves yang menolak lamaran, lalu pergi bersama temannya menemui Madame Saint-Pons. Ia bercerita tentang keluh kesahnya dengan tujuan agar Madame Saint-Pons mau membantunya menemukan Langzenu atau membebaskan Langzenu. Melihat Saint-Yves yang mengeluarkan air mata membuat Saint-Pons merasa tersentuh dan mencoba membantu, tetapi dengan harga yang mahal, yaitu kehormatannya. Setelah bertemu Saint-Pons, Saint-Yves kembali dan bercerita kepada temannya, lalu temannya menyarankan untuk berkonsultasi dengan Pastor Tutatus. Chapter 16 bercerita tentang Saint-Yves yang bertemu dengan Pastor Tutatus, bercerita tentang hasil pembicaraan dengan Saint-Pons. Mendengar hal tersebut, Pastor Tutatus awalnya tidak percaya karena percaya Saint-Pons adalah sosok terhormat. Pastor Tutatus mencoba menenangkan Saint-Yves, tapi kembali lagi Saint-Yves merasa putus asa dan berpikir untuk membebaskan dirinya melalui kematian. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai karya sastra tersebut. Sampai bertemu di video berikutnya.